Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami segenap jajaran pemerintahan Desa Bolong beserta lembaga pemasyarakatan desa, LPM dan ketua BPD Desa Bolong, bahwa kami di sini akan memaparkan atau menjelaskan lebih rinci tentang keberadaan dana desa di wilayah kami. Bahwa saya perkenalkan diri saya, bahwa saya bernama Gasali Masuk SH, jabatan saya Kepala Desa Bolong, kemudian berasal dari Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Bulung, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa di sini kami bersama dengan BPD, LPM dan segenap jajaran pemerintahan Desa Bolong ingin menjelaskan lebih jauh tentang keberadaan dana desa di wilayah kami. Bahwa keberadaan dana desa di wilayah kami itu sangat memberikan kontribusi yang baik. Bahwa pada tahun 2015, bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kepada desa kami sebesar Rp273.369.000, di mana dana tersebut kami bagi kepada beberapa item kegiatan berdasarkan hasil musyawarah desa dan usulan-usulan dari tiap wilayah, tiap dusun yang ada di wilayah kami. Bahwa dari anggaran tersebut yang berjumlah Rp273.369.000, kami bagi atas 6 item kegiatan berdasarkan satu kegiatan yang sangat mendesak, usulan yang sangat mendesak di masyarakat, berdasarkan kebutuhan dan tingkat kemeresakan di masyarakat. Bahwa rabat beton kami bangun salah satu dusun di wilayah kami, yaitu Dusun Taban dan Dusun Batu Tandu Barat, berjumlah alokasi anggaran Rp99 juta, di mana sebelum adanya rabat beton tersebut, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat dan mengangkut hasil pertanian yang ada sangat sulit dilakukan oleh masyarakat. Tapi begitu dengan adanya rabat beton yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat, karena program tersebut berasal dari masyarakat dan dikerjakan sendiri oleh masyarakat, alhamdulillah sampai saat ini rabat beton tersebut masih bisa dimanfaatkan dengan sangat bagus. Kemudian yang kedua, bahwa dari beberapa item kegiatan tersebut ada pengerasan jalan, ada pengkerikilan jalan, di mana jalan tersebut pada awalnya masih dilumpuri dengan lumpur yang sangat luar biasa, sehingga hasil pertanian yang dimuat oleh petani artinya mengakibatkan peningkatan semacam biaya sangat tinggi. Tapi dengan adanya perkerasan jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, alhamdulillah hingga saat ini hasil pertanian masyarakat itu bisa meningkat. Kemudian Pladikir, awalnya di mana masyarakat ketika membawa hasil pertanian yang ada harus melalui dengan jembatan setapak, jalan kayu, tapi alhamdulillah dengan adanya Pladikir yang kita bangun, walaupun hanya 1 unit tapi sangat bermanfaat dengan dilaluinya kendaraan untuk membawa hasil pertanian. Kemudian Taluk, di mana beberapa bahagian jalan di wilayah kami sangat rusak, sehingga sebagaimana usulan dari masyarakat bahwa jalan ini sangat perlu untuk diproteksi dalam artian di Taluk, supaya jalan itu tidak terlalu rusak dan bisa mempercepat arus kendaraan lewat. Alhamdulillah Taluk itu kami alokasikan anggaran di situ sebesar Rp86 juta. Kemudian dalam peningkatan ekonomi masyarakat, maka di sini wilayah Desa Bolong ini, di mana antusias masyarakat untuk membangun sisi ekonomi di desa kami sangat diperlukan, sehingga di desa kami itu kami dirikan semacam BUMDes, sehingga alhamdulillah BUMDes itu bisa berjalan dengan baik. Dan tadinya pada tahun 2015 itu kami mengalokasikan penyertaan modal BUMDes itu sebesar Rp15 juta. Dengan keberadaan BUMDes tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat, dengan seperti BUMDes itu telah mengelola dana tersebut walaupun cukup kecil, tapi alhamdulillah bisa diberikan mulai dan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat di masyarakat luas.
Kemudian kami jelaskan bahwa pada tahun 2016, di mana pemerintah pusat menaikkan anggaran ke setiap kabupaten bahkan ke desa sebesar 200%, yang sangat luar biasa. Dari jumlah 273 juta sekian rupiah hingga naik menjadi 614.291 juta rupiah, di mana anggaran tersebut dalam jumlah sekian ratus juta rupiah kami bagi atas 3 item kegiatan, seperti rabat beton yang telah kami laksanakan di beberapa badan jalan di 2 dusun yang menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar 397.540.000 rupiah. Ya, alhamdulillah rabat beton yang telah kami bangun itu bisa menjadi peningkatan kualitas jalan di masyarakat dan bisa dimanfaatkan masyarakat bahwa masyarakat memberikan pelayanan jalan kepada masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian item yang kedua kami laksanakan dengan adanya dana tersebut, yaitu berupa drainase sepanjang 400 meter lari yang kami alokasikan anggaran 192.677 juta yang kami bagi atas 2 wilayah dusun, di mana dusun tersebut sangat tercemar dengan adanya aliran air yang tidak lancar sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. Maka melalui hasil musyawarah desa yang kami lakukan, alhamdulillah masyarakat mengusulkan kegiatan tersebut dan bisa dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan drainase di 2 titik item kegiatan tersebut. Kemudian item yang ketiga, bahwa di beberapa bahagian badan jalan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada kerusakan sehingga pengkirian yang telah kita lakukan itu rusak, mengakibatkan jasa kendaraan terbalik apa segala macam, dan mengakibatkan pelayanan kesehatan ke satu titik bisa macet, bisa terkendala, dan hasil-hasil pertanian mempunyai hasil yang sangat kurang karena petani membeli hasil-hasil pertanian sangat di bawah, sehingga kami lakukan dengan pembuatan tanggul sepanjang di salah satu wilayah dusun kami, di mana hasil bumi di daerah itu mayoritas pertanian sawah, sehingga kami lakukan tanggul di situ sepanjang 67 meter yang mengalokasikan anggaran 64 juta rupiah, 75.000 rupiah. Itulah beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di desa kami ini. Tahapan dana desa ini, yang pemerintah pusat telah mengontrolkan dana ke desa kami yang berjumlah kurang lebih sekian ratus juta, 16 juta lebih, sangat besar buat kami di desa. Itu merupakan jumlah yang sangat cukup buat kami di desa. Bahwa dana tersebut kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahwa kegiatan dana tersebut kami manfaatkan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada sesuai dengan juknis yang ada. Bahwa tahapan-tahapan yang kami lalui dalam pelaksanaan dana desa ini diawali dengan musyawarah desa. Musyawarah desa ini melibatkan beberapa elemen masyarakat, mulai dari BPD, LPMD, RT, kepala dusun, kader posyandu, dan semua elemen masyarakat yang bisa kami duduk bersama untuk musyawarahkan bagaimana tentang pelaksanaan pengalokasian dana tersebut. Yang alhamdulillah melalui rapat musyawarah desa, kemudian kami lanjutkan dengan penetapan RKP desa, dalam artian bahwa untuk merampingkan daripada apa yang telah termaktub dalam RPJM desa, supaya lebih terinci lagi bahwa apa kebutuhan yang sangat mendesak di desa yang harus kami laksanakan berdasarkan kebutuhan itu. Kemudian selanjutnya bahwa tentu dalam penetapan RKP desa ini kami tidak lanjuti dengan pembentukan tim penyusun RKP desa dan tim verifikasi desa. Dalam artian tim penyusun RKP desa ini untuk menyusun daripada rencana-rencana kegiatan yang ada di desa, kemudian tim verifikasi yang ada yang telah kami bentuk ini untuk memverifikasi bahwa apakah usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun tersebut itu sesuai dengan juknis dan petunjuk undang-undang yang ada. Olehnya itu kepada pemerintah pusat, terus dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa di pusat dan Kementerian Dalam Negeri, kami sangat menyampaikan ucapan terima kasih yang banyak kepada pemerintah pusat yang telah memperhatikan desa hingga saat ini.